Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, bayangkanlah suasana hati para murid setelah peristiwa penyaliban Yesus. Yerusalem yang ramai dan bising kini terasa menyesakan. Kota itu bukan lagi tempat harapan, tetapi menjadi tempat luka, ketakutan, dan kenangan pahit. Mereka baru saja mengalami kegagalan besar. Guru yang mereka kasihi wafat secara tragis, dan mereka sendiri melarikan diri meninggalkannya. Dalam kondisi batin seperti itu, lelah, takut, dan mungkin juga merasa bersalah, Yesus justru mengundang mereka, "Pergilah ke Galilea." Galilea bukan sekedar tempat geografis. Galilea adalah tempat yang tenang, sederhana, penuh keindahan alam. Seolah-olah Yesus berkata, "Mari tinggalkan sejenak kebisingan dan luka itu. Datanglah ke tempat di mana hatimu bisa bernafas kembali." Saudara-saudari, bukankah kita pun sering hidup dalam Yerusalem kita sendiri? Hidup yang penuh kesibukan, tekanan, kecemasan, dan luka batin. Kita berjalan dari satu masalah ke masalah lain, dari satu tanggung jawab ke tanggung jawab berikutnya, sampai kita lupa bagaimana caranya berhenti dan bernafas. Hari ini Yesus juga mengundang kita, "Datanglah kepadaku." Datang bukan hanya secara fisik, tetapi dengan hati. Datang dalam doa, dalam keheningan, dalam adorasi. Mungkin tidak perlu berjalan berhari-hari seperti para murid, tetapi tetap dibutuhkan usaha untuk berhenti, usaha untuk membuka hati. Ketika kita sungguh datang kepadanya, kita akan menemukan sesuatu yang sederhana tetapi sangat mendalam. Yesus sudah menunggu. Ia tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tetapi memulihkan, mengisi kembali hati kita dengan damai. Saudara-saudari, ketika para murid melihat Yesus di Galilea, Injil mengatakan sesuatu yang sangat jujur. Mereka menyembahnya, tetapi masih ada yang ragu. Inilah gambaran iman yang nyata, bukan iman yang sempurna, tetapi iman yang berjuang. Mereka sudah melihat Yesus, tetapi tetap belum sepenuhnya mengerti. Mereka sudah percaya, tetapi masih ada keraguan. Bukankah kita pun demikian? Ada saat kita berdoa dengan penuh keyakinan, tetapi ada juga saat kita bertanya, "Tuhan, apakah Engkau sungguh hadir? Apakah Engkau mendengarkan doaku?" Namun yang indah adalah ini, Yesus tidak menolak mereka yang ragu. Ia tetap datang, ia tetap hadir. Ia tetap menerima penyembahan mereka walaupun belum sempurna. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna terlebih dahulu. Ia hanya mengundang kita untuk tetap datang apa adanya dengan iman yang rendah, dengan hati yang rapuh, bahkan dengan keraguan sekalipun. Saudara-saudari, setelah mereka datang dan mengalami perjumpaan dengan Yesus, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mereka diutus. Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa." Perhatikanlah ini, Yesus tidak menunggu sampai mereka benar-benar kuat, tidak ragu atau sempurna. Ia mengutus mereka justru dalam kondisi mereka yang masih sederhana, masih lemah. Mengapa?
karena kekuatan mereka bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi dari Yesus yang menyertai mereka. Bagaimana para rasul bisa menjalankan tugas besar itu? Jawabannya sederhana, tetapi sering kita abaikan. Mereka berdoa. Mereka berkumpul bersama Bunda Maria dan bertekun dalam doa. Dari situlah lahir kekuatan, keberanian, dan kesetiaan mereka. Saudara-saudari, seringkali kita merasa terlalu sibuk untuk berdoa. Kita berkata, nanti saja kalau ada waktu. Atau kita berdoa hanya karena kewajiban. Padahal tanpa doa kita menjadi kosong. Kita mudah lelah, mudah putus asa, mudah kehilangan arah. Sebaliknya ketika kita memberi ruang bagi Tuhan dalam hidup kita dipenuhi oleh kasih-Nya. Dan dari kepenuhan itulah kita bisa memberi kepada orang lain. Akhirnya saudara-saudari, Injil hari ini mengajak kita menapaki 3 langkah iman yang sederhana namun mendalam. Pertama, datanglah kepada Yesus, terutama saat kita lelah dan terluka. Kedua, percayalah kepadanya, bahkan ketika iman kita masih bercampur dengan keraguan. Dan ketiga, pergilah menjadi saksi kasih-Nya dalam hidup sehari-hari. Kita tidak berjalan sendirian. Yesus sendiri telah berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Maka janganlah takut, janganlah ragu, datanglah, percayalah, dan pergilah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda